Pagi. Baik. Alhamdulillah. Pertama saya ini kan paling orang baru itu 5 orang berarti ada semua ya. Ya. Kalian sudah siap belajar hari ini? Ya, siap. Jadi sebelum kita mengikuti pembelajarannya, pertama itu kita awali dengan berdoa dulu. Siapa yang mau bikin doa? Maimun Allah. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Tuhan memberkati. Sebelumnya saya sampaikan dulu di masa pandemi ini kita harus memenuhi protokol kesehatan. Ya alhamdulillah 3 orang yang memakai masker, 2 orang tidak bawa. Jadi yang kedua kita harus jaga jarak. Coba diatur dulu jaraknya. Yang Juni kasih mundur ini. Dan jangan lupa setiap saat kita harus mencuci Tangan. terutama ketika kita mau hendak makan. Jangan lupa cuci tangan. Ya. Kita masuk pada materi hari ini masih hubungannya dengan materi yang kemarin, yakni teks apa? Masih ada ya? Tanggapan. Ya, teks tanggapan. Ada yang masih ingat? Ya. Teks tanggapan itu seperti apa? Tanggapan itu berupa pujian atau kritikan. Oke, ada lagi? Ya, berikan aku sedikit nanti. Jadi, adapun untuk materi hari ini KD-nya 4.7, yakni menyimpulkan isi teks tanggapan berupa kritik, sanggahan atau pujian mengenai lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Adapun indikator pencapaian dari kompetensi dasarnya ini menyimpulkan isi teks. Nah tentunya ketika kita sudah tahu indikatornya, harus kita juga tahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Tujuannya yakni menyimpulkan isi teks tanggapan terhadap hasil identifikasi yang tepat. Jadi capaian kita hari ini, kalian bisa menyimpulkan isi teks tanggapan. Nanti saya bagikan sebentar LKPD-nya. Di situ ada 2 contoh teks yang nanti akan dibuat simpulan. Ya. Nah sekarang Ibu akan bagikan lembar kerjanya. Ini juga saya sampaikan dengan buku.
halaman 88 masih, ini kemarin kita sudah belajar yang ini ya, Ya. halaman 88 dan 89. Akan tetapi kita hanya melanjutkan untuk KD ataupun indikator berikutnya. Nah, ada teksnya masih tetap yang sama kemarin, halaman 89 tentang karya seni dari pelukis Maestro Avandi, kemudian tentang novel ya, yang kedua. Nah, di halaman 93 itu ada di lembar kerja kalian, lembar kerja peserta didik itu di halaman terakhir ada. Nah, yang kembali di buku ini, bagian B-nya menyimpulkan informasi isi teks tanggapan. Nah, bagaimana cara menyimpulkan informasi dari dua teks tanggapan terhadap lukisan Avandi dan kata novel Students Hijau. Nah, saya berikan waktu 5 menit untuk membaca teks 1 dan teks 2. Mulai dari sekarang. Ada juga di lembar kerja. Jadi waktunya untuk membaca kedua teks itu sudah selesai. Kita ada pertanyaan? Ya. Yang terakhir. Ada? Maaf sebelumnya untuk penilaiannya dari awal. Pertama yang saya nilai itu adalah proses kalian meskipun sudah kerja kelompok, namun tetap saya nilai berdasarkan individu ya. Bagaimana cara kalian bekerja, kemudian hasilnya nanti itu yang saya nilai. Jadi untuk bekerja saya harapkan serius agar tidak memerlukan waktu yang lama. Ada pertanyaan untuk dari Yanti? Ada? Ada yang tidak dipahami dari ada 4 ya, 4 pertanyaan, sebenarnya 5. Namun yang pertama itu sudah saya berikan responnya, kalian tinggal melanjutkan untuk pertanyaan nomor 2, 3, 4, dan nomor 5. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya kurang paham dengan nomor 3. Nomor 3, siapa yang menanggapi? Yang itu. Iya. Siapa yang menanggapi? Nah, kita mau awali dulu yang nomor. Kalau kita menjawab untuk yang nomor 3, tentunya kita harus menjawab dulu yang nomor 2. Nah, siapa yang menghasilkan karya tersebut? Ketika kalian sudah dapatkan siapa yang menghasilkan karya tersebut, tentunya dari karya itu
ada pasti yang menanggapi sesuai dengan materi kita yang kita pelajari hari ini tentang teks tanggapan. Nah, tentunya di dalam teks itu ada orang yang menanggapi. Makanya tadi saya sudah berikan waktu untuk membaca teks 1 dan teks 2. Misalnya, siapa yang menanggapi di karya yang Maestro Afandi? Kalau kalian tidak menemukan, biasanya orang yang menanggapi berarti ada namanya. Nah, bagaimana ketika di dalam teks itu tidak ada nama? Nama seseorang bisa kita gantikan dengan siapa? Bisa? Saya kasih contoh lebih dekatnya lagi. Misalnya di sini dia membuat sebuah puisi, itu kan karyanya. Nah, karyanya di dalam karyanya ini ada orang yang menanggapi, temannya mungkin yang bisa saja temannya yang sebangku, ataupun kalau dia buat puisinya di rumah, tentunya teman tetangganya yang memberikan tanggapan. Nah, tanggapannya itu berupa pujian maupun kritikan. Kalau misalnya tujuan ini kita bikin puisi, bagaimana deh menurut, kan bahasanya sehari-hari itu, bagaimana kalau menurutnya bagaimana? Nah, ketika temannya ini memberikan komentar ataupun pendapatnya, itu merupakan tanggapan. Nah, kalau berhubungan dengan pertanyaan tadi, siapa yang menanggapi? Kalau di karya ini misalnya temannya Yanti, berarti yang menanggapi adalah si Yanti. Boleh? Sudah sampai di nomor berapa? Tujuh ini sudah pegang konten. Kenapa dibuka saja? Tidak ada yang menontek, dijual yang menontek. Harus jaga jarak. Jaga jarak berarti semua jangan sampai mata dia. Sudah selesai nomor 2. Maka itu kan sudah selesai jawab. Nomor 2 dan nomor 3 Sudah. Nomor 4 ini sudah nomor berapa? 3. 3.
Sudah? Yang jelas? Ya, Sudah? sudah. Jadi sudah selesai semua ya? Iya. Ya, silakan siapa yang mau menjawab nomor 2? Nomor 2 tadi ada suara yang parkir rumah. Ini coba yang Jun. Ini nomor 2. Dikasih besar kayaknya ya. Adalah Avandi, seorang pelukis minstrel terkenal. Siapa yang menghasilkan karya tersebut? Nah, untuk teks 1 yang menghasilkan karya adalah Avandi. Avandi, seorang pelukis minstrel terkenal. Terima kasih. Sangat benar jawabannya. Bukan terus dulu. Jadi untuk yang novel student itu yang menghasilkan karyanya siapa? Ya, saya sudah jawab namanya. Siapa? Yang menghasilkan karya di novel student itu siapa? Narko Kartu Nugroho, seorang jurnalis sekaligus aktivitas gerakan politik. Oke, terima kasih. Lanjut. Siapa yang menanggapi? Nah, tadi ada pertanyaan dari di parkir rumah, siapa yang menanggapi? Tadi saya sudah jelaskan juga. Nah, saya mau bertanya sama parkir rumah. Yang pertanyaan nomor 3, siapa yang menanggapi lukisan Avandi dan teks kedua novel student itu? Menanggapi novel Christine. Novel Christina yang di novel, Iya. yang di lukisan Avandi. Seorang yang mengagumi lukisan tersebut. Iya, benar. Karena di teks yang satu yang Avandi itu tidak disebutkan nama yang menanggapi. Atau ada yang menemukan nama di situ, nama yang menanggapi lukisan Maestro Avandi. Ada yang kalian menemukan? Tidak ada? Jadi tepuk tangan dulu untuk Fatir Luman. Nah, yang selanjutnya kita jawab sama-sama ya. Ya. Bagaimana bentuk tanggapannya? Berupa pujian. Berupa pujian untuk siapa? Yang lukisan Avandi atau novel? Avandi. Avandi. Kalau yang novel student itu? Berupa kritikan. Kalau misalnya itu berupa kritika, ada yang menjawab berupa kritikan dan pujian. Nah, dilihat dari sisi mana? Mengapa yang lukisan Avandi dikatakan bahwa bentuk tanggapannya berupa pujian? Ada kalian sudah membaca teksnya tadi ya?
Karena teksnya bersifat pujian. Nah, saya sudah baca teksnya juga. Mengapa dikatakan bahwa lukisan Avandi, karya lukisan Avandi ini bentuk tanggapannya berupa pujian? Karena di dalam kalimat-kalimat itu tidak ada yang menyinggung bagi si yang punya karya tersebut, yaitu Maestro Avandi. Coba kalian kan tadi sudah membaca, apakah ada kalimat yang bisa menyinggung atau menyakiti hati si pelukis ini? Ada tidak? Tidak ada. Ya. Karena dia berupa pujian. Nah, tentu meskipun ada yang menjawab itu berupa kritikan, namun tidak selamanya kritikan itu bisa membuat orang sakit hati, tidak. Ada kritikan yang halus, ada juga yang istilahnya kasar, yang membuat orang atau kita menyakiti hati orang lain. Nah, sampai di sini ada pertanyaan untuk materi ini? Ada? Tidak ada. Timai Munamuha masih bingung. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa semuanya sudah paham untuk materi teks tanggapan ini. Sekarang Ibu beri kuis. Ya? Ya. Keluarkan kertas. Yang ini nanti saya akan berikan nilai, saya berikan di rumah ya, untuk kalian. Nah, untuk kuisnya ini. Ada teksnya di atas itu, kemudian pertanyaan untuk nomor 1. Iya, dijawab saja di bawahnya atau di belakang. Jangan ada yang nyontek ya, nanti. Ini kuis, jadi mengerjakannya harus sendiri. Yang bagian satu ya, nomor 1 dijawab.
Sudah yang selesai? Nanti sudah. Mana sudah? Sudah selesai. Nah, yang selanjutnya, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ini kan materinya menyimpulkan isi teks tanggapan. Nah, setelah kalian belajar tentang teks tanggapan, apa saja yang bisa kalian simpulkan untuk materi hari ini? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Nanti kita kasih nilai yang tersambil, nilainya udah berapa? 90 sampai 100 ya. Yang bisa menyimpulkan satu orang saja, nanti setelah itu akan kita simpulkan bersama-sama. Berada? Jadi nilainya ini hanya ada pada lembar kerja, kemudian sama yang tulis ini. Karena berada yang menunjukkan, jadi kita akan sama-sama menyimpulkan materi kita hari ini tentang menyimpulkan isi teks tanggapan. Jadi untuk secara keseluruhan yang dapat kita pelajari adalah ketika kita membuat tanggapan atau memberikan pendapat terhadap bukan cuma karya ya, bukan cuma ini kita belajar memberi tanggapan dengan satu. Setelah kita membaca, jangan hanya berpatokan pada karya seseorang, namun kalian kecil saja dalam keseharian kalian itu tanpa disadari kalian sudah memberikan tanggapan. Misalnya ada orang teman kita yang sorenya sudah mandi, kemudian pas kita lihat dia memakai bajunya yang tidak sesuai, itu misalnya. Nah, kita harus berpikir dulu, kita memberikan pendapat itu apakah bisa diterima sama atau tidak. Kalau misal kita kemudian tidak memberikan tanggapan apa-apa, daripada ketika kita memberikan pendapat ataupun tanggapan dan tanggapan itu membuat dia sakit hati. Bisa? Ibu harapkan seperti itu ya. Iya. Jangan yang biasanya ceplos-ceplos, ini tidak bisa nanti kita jangan dipikir dulu. Kita memberikan pendapat atau mengomentari itu adalah sebuah tanggapan terhadap seseorang, termasuk ya yang tadi itu novel dan lukisan itu adalah karya seseorang. Bisa? Iya. Nah, setelah kita belajar hari ini, bagaimana dengan model pembelajaran kita yang tadi? Senang atau saya yang kurang bersemangat? Jadinya kan kita tidak semangat untuk belajar. Bagaimana? Senang atau tidak? Senang. Di proses pembelajaran cara ini, saya silakan ibaratkan saya meminta kalian berdiri dulu. Karena ini hanya di rumah, kita menjaga tuan rumahnya mungkin yang sudah ada anak kecil misalnya, jadi kita goyang-goyang badan saja. Ini yang diyantini bersemangat. Oke, terima kasih. Terima kasih. Untuk hari ini kalian sudah meluangkan waktu kalian untuk belajar, terutama belajar mata pelajaran saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.